warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak di sana di rumah tetap sehat selalu dan terus semangat untuk selalu belajar. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem peredaran darah dan juga gangguan apa saja yang terdapat pada organ peredaran darah. Darah merupakan cairan yang berfungsi menghantarkan zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah terbagi dua, yang pertama 55% terisi oleh plasma darah dan yang kedua 45%-nya terisi oleh sel darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh, dan juga plasma darah berfungsi sebagai penghantar hormon. Kemudian sel darah terbagi atas tiga, yang pertama eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Eritrosit atau yang sering disebut dengan sel darah merah mengandung Hb atau biasa kita sebut dengan hemoglobin. Kemudian bentuk dari sel darah merah yaitu bulat bikonkav, yaitu bulat tetapi mereka terdapat cekungan di dalamnya. Nah, jumlah dari sel darah merah ini kurang lebih terdapat 5 juta per milimeter kubik, dan juga fungsi dari hemoglobin mengikat oksigen. Nah, jadi sel darah merah inilah yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua adalah leukosit atau yang sering kita sebut dengan sel darah putih. Sel darah putih ini warnanya bening dan juga bentuknya tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Nah, jumlah dari sel darah putih ini kurang lebih 8.000 mm kubik. Nah, jika di dalam tubuh manusia sel darah putih tersebut melebihi batas normal, maka seseorang tersebut dapat mengalami kanker darah atau yang disebut dengan leukemia. Fungsi dari sel darah putih ini juga sebagai pertahanan tubuh. Jadi sel darah putih ini dapat membunuh kuman atau penyakit yang ada pada tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah trombosit. Trombosit ini jumlahnya kurang lebih 250.000 sampai 400.000 mm kubik. Nah, trombosit ini berfungsi untuk membekukan darah. Jadi ketika kalian luka, maka yang mengeringkan dan menutup luka tersebut adalah trombosit ini. Kemudian ada golongan darah. Golongan darah ini terbagi atas 4. Ada golongan darah A, O, AB, dan juga B. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung kita itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Serambi itu sendiri adalah fungsinya untuk menerima darah. Jadi entah itu dari paru-paru atau dari seluruh tubuh, yang menerima darah adalah serambi. Nah, kemudian bilik kanan atau kiri fungsinya sama, yaitu untuk memompa darah, entah itu memompa darah ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Nah, bilik ini dindingnya lebih tebal daripada serambi. Peredaran darah pada manusia disebut juga peredaran darah tertutup karena peredaran darahnya mengalir pada pembuluh darah. Nah, kemudian terdapat perbedaan dari pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Pada pembuluh nadi adalah tempat mengalir darah dari jantung, dan dindingnya pun kuat, tebal, dan elastis, sehingga jika luka, darah akan memancar. Pada pembuluh nadi, denyutnya sangat terasa, dan dia mempunyai satu katup. Kemudian pada pembuluh balik atau vena, darah mengalir menuju jantung,
dan dindingnya pun tipis sehingga jika luka darah hanya akan menetes. Denyutnya tidak terasa dan memiliki banyak katup. Disebut peredaran darah besar karena arahnya ke seluruh tubuh. Jadi darah mengalir dari bilik kiri menuju aorta atau nadi besar, kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian terjadilah pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida dan menuju vena cava dan terakhir ke serambi kanan. Peredaran tersebut dapat dilihat pada warna pink. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil berjalan dari bilik kanan, kemudian ke aorta pulmonalis, ke paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida, kemudian menuju vena pulmonalis dan terakhir pada serambi kiri. Peredaran darah tersebut dapat kalian lihat pada warna oranye. Kemudian terdapat gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Contohnya tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian tekanan darah rendah, kanker darah atau leukemia, kurang darah atau anemia, dan juga hemofilia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka perbanyaklah makan makanan sehat dan juga berolahraga. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.